Tetapi sekarang diteguhkan sebagai hamba-hamba Tuhan, kiranya Engkau sendiri nanti menumpangkan tanganmu menjadi hamba-hamba Tuhan yang berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua kita yang percaya berkata amin. 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 Silakan. Kita langsung membuka firman Tuhan sekalian pada petang hari ini. Saya bilang ibaratnya ada sedikit diskriminasi untuk pendeta yang pendek. Bapak kita menulis semua itu saja. Kejadian pasal yang pertama, luar biasa, yang tinggi sebelah belakang. Tepuk tangan untuk Pak Yasin dan Pak sedikit tertolong kita. Kejadian pasal yang pertama ayat 26, 27 dan 28. Kejadian pasal pertama 26, 27 dan 28. Saya membaca dari edisi kedua terjemahan baru. Kalau sedikit berbeda tidak apa-apa. Yang saudara ada kita baca bersama-sama aja. Di depan boleh lihat. Saya nggak bisa lihat, tidak ada TV-nya yang menghadap ke sini. Dan Bapak, mari berfirmanlah Allah, sama-sama semua. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang di bumi. Jadi firman Tuhan untuk petang hari ini singkat aja, berdoa semua kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Singkatnya 3B itu supaya mudah diingat dari penciptaan Tuhan: berharga, berguna, dan berkuasa. Yang pertama jelas bahwa Tuhan itu berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Teman-teman, satu-satunya ciptaan Tuhan yang dibuat segambar dan serupa dengan Tuhan hanya manusia, yang lain tidak ada. Karena itu bagus sekali sih, indikasinya sudah sangat jelas. Kalau yang lain-lain itu baik, tapi begitu menciptakan manusia dikatakan sangat baik, karena gambar dan rupa Tuhan ada pada manusia. Konsekuensinya jelas, jangan pernah menghina sesama manusia. Siapapun dia, apapun agamanya, jeleknya kayak
seperti apa, jahatnya seperti apa, tidak peduli. Pokoknya itu manusia jangan dilihat, sebab ada gambar Tuhan di sini. Ya, tapi itu gambar. Saudara punya KTP, ada gambarmu, ada fotomu, saya hina mau. Anda tunjukkan KTP, saya bilang ini kerap, betul bahasa Jawanya. Mana kan kita? Sebab itu gambar kita. Tuhan juga sama. Jangan pernah menghina akan gambar Tuhan, yaitu sesama manusia. Itu betul sih, begitu manusia dosa, dusit. Sebab Tuhan tidak bisa kompromi. Dia maha kudus. Tapi toh, lihat ini, begitu dosa, manusia tahu dirinya tidak berpakaian, Tuhan langsung ambil binatang, dibunuh, dan kulitnya dijadikan pakaian untuk mereka. Itu Tuhan. Sekalipun dia tidak kompromi, tapi kasihnya tetap pada manusia. Berharga di mata Tuhan. Kalau manusia tidak berharga, Tuhan Yesus tak mati buat saudara dan saya. Dan teolog-teolog biasanya setuju bahwa nilai saudara di hadapan Tuhan itu sama dengan Tuhan Yesus, karena itu dia mau mati buat saudara dan saya. Ada amin? Ya, begitu ya. Kalau dalam perjanjian lama sih ayatnya juga banyak. Engkau benci mataku, engkau kekasih hatiku. Itu Tuhan. Dalam perjanjian baru lebih nyata lagi dengan kematian Tuhan Yesus, menebus kita. Kalau tidak berharga, tidak usah ditebus. Kita disediakan surga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Surga itu untuk saudara dan saya. Menurut saya sih 30-40 tahun lagi minimal separuh dari kita kumpul-kumpulnya sudah di surga. Tolong jangan nanti mau masuk neraka. Percaya Tuhan Yesus datang pada gembala hendak dibaptiskan. Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Ya, begitulah. Buahkan surga. Kita boleh malah mengatakan semua kita akan dijadikan mempelai bagi Kristus. Pesta perjamuan kawin anak domba. Tinggi nilai kita, berharga di mata Tuhan. Dan jangan lupa saudara dan saya diberi meterai Roh Kudus ada di dalam hati kita. Karena kita berharga. Satu teman ngomong dengan sederhana gitu. Waktu Tuhan mau menciptakan pohon-pohon, Tuhan itu berkata pada tanah, keluarlah tunas-tunas, pohon-pohon, buah, biji-bijian. Karena itu pohon tidak bisa hidup tanpa tanah. Karena Tuhan berfirman dari tanah untuk mengeluarkan pohon-pohon. Pada waktu Tuhan menciptakan ikan-ikan, binatang di laut, Tuhan ngomongnya pada laut, pada air. Berkeliaranlah makhluk-makhluk yang ada di laut, sungai. Karena itu ikan-ikan tidak bisa hidup tanpa air. Tapi ketika Tuhan mau membuat manusia, Alkitab berkata, berfirmanlah Allah kepada dirinya sendiri, baiklah kita menciptakan manusia. Karena itu manusia tidak bisa hidup tanpa Allah, tanpa Tuhan. Itu ya rasa ya, tafsirannya pas lah, bagus lah. Jadi saudara sekalian, Anda dan saya ini berharga di mata Tuhan.
Kalau mau lebih berharga, ya seperti emas itu harus digosok lagi, kalau perlu dibakar api lagi. Dan kadang-kadang Tuhan itu izinkan itu terjadi supaya saudara dan saya makin murni, makin berharga. Jadi kalau ada masalah, ada beberapa halangan dalam hidup kita, itu izinkan Tuhan berkarya. Tadi baru ngomong dengan sepasang suami istri. Ini renungan saya 4-5 tahun terakhir. Saya menyimpulkan, tolong Pak dulu, kalau nanti keliru coba dikasih tahu supaya saya jangan menyesatkan banyak orang. Tapi saya sudah renungkan 4-5 tahun terakhir. Hanya dengan 3 kalimat saja kesimpulan saya dari firman Tuhan. Saya bilang 3 kalimat saja, dimulai dengan kata semua. Semua yang pertama, semua kebutuhan kita. Teman-teman, kalau ini ditangkap, hidupmu tidak akan turun, mesti naik. 3 kebenaran. Yang pertama, semua kebutuhan kita, apapun bentuknya, rohani, jasmani, materi, kebutuhan keluarga, kebutuhan kehidupan, pekerjaan, kebutuhan apa aja sampai mati, sampai pulang ke surga, sebelum lahir Tuhan sudah sediakan. Begitu waktu mau melahirkan kan siap-siap, selimut bayi, sabun bayi, apalagi ranjang bayi, gitu kan. Anda aja siap-siap, masa Tuhan nggak siap sebelum Anda lahir? Semua kebutuhan kita apapun bentuknya Tuhan sudah sediakan sebelum kita lahir. Karena itu Dia berani berkata, mintalah akan diberi padamu, carilah masih ketemu, ketuk pintu bukakan bagimu, karena sudah disediakan. Berkata yang amin. Amin. Itu saya renungan saya. Terus saya sebut iya. Makanya Tuhan berani ngomong begitu. Mintalah. Luar biasa. Yang kedua, semua yang kedua, semua kejadian apapun, enak tak enak, semua kejadian salah siapapun, salah diri sendiri, salah tetangga, salah pemerintah, salah pendeta, salah teman, salahnya siapapun juga, salahnya setan sekalipun, tidak ada kejadian terjadi di luar kepedulian tadi. Sekali lagi, tidak ada kejadian apapun juga dalam hidup saudara dan saya yang bisa terjadi di luar kepedulian hari itu. Tuhan itu betul. Karena itu apapun terjadi, kembalikan pada Tuhan. Dia ahlinya, yang negatif bisa jadi positif. Itu Yusuf perjanjian lama itu kan mengalami musibah demi musibah, dibenci saudaranya gara-gara mimpi, masuk ke dalam perigi sumur, jual sebagai budak, sampai nanti di tangan pembantunya Firaun, langsung difitnah sama tante Potifar, masuk penjara. Sudah gitu nanti ada kepala perjamuan makanan dan minuman yang itu di penjara, mimpi dalam hari yang sama, dua-dua ditafsirkan dan betul terjadi. Juru minumannya kembali kepada pangkatnya semula, dipeseni, tolong sampaikan perkaraku, aku ini tidak salah apa-apa, tolong aku dilupakan. Itu kan ceritanya. Sampai nanti Firaun mimpi beringat, tapi itu malapetaka itu tidak terjadi di luar kepedulian Tuhan. Kalau Yusuf sudah lebih duluan keluar penjara, jadi orang biasa ya, pedagang di Syria sana. Tapi karena dilupakan lama di penjara, baru diingat setelah Firaun mimpi, langsung
temukan jadi perdana menteri itu luar biasa. Sekali lagi, tidak ada kejadian apapun dalam hidup saudara dan saya di luar kepedulian. Kembalikan kepada Tuhan, Dia peduli untuk saudara. Tidak, amin. Amin. Yang ketiga, semua kita tanpa kecuali, apapun keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita, tidak peduli. Pokoknya jalan terus dengan Tuhan. Hal-hal besar mesti terjadi. Saksi singkat pribadi saya ini dari desa, keluarganya memang besar. Bu, orang Jawa bilang bangsa welas 15 saudara. Kasihan mama saya. Toko kecil, anak dia orang tinggi benci. Pak Bibi waktu masih jadi menteri, kita Amerika, kita pendeta dikumpulin. Begitu saya lihat Pak Bibi masuk ruangan, hati saya bahagia karena tingginya sama dengan saya. Pemalu, minder, nulis aljabar aja nggak berani. Tugas saya pertama di depan umum dalam pelayanan itu hanya berdoa. Itu pun sebentar. Dan depan 50 anak-anak muda di Jepara sana. Saudara Abi, silakan maju ke depan untuk berdoa. Ketakutan saya. Itu pun sudah 1 minggu sebelumnya dikasih tahu. Sudah saya tulis itu doa saya supaya jangan sampai macet di jalan kan. Waktu saya berdiri, gemetar teman saya. Saudara, mari kita berdoa. Semua tutup mata. Saya lihat masih ada yang buka mata, tutup mata. Saya pastikan tutup mata semua. Begitu tutup mata semua selesai, apa yang saya lakukan? Bapak kami yang di dalam surga. Begitu. Saya baca itu. Sialnya itu jendela besar terbuka, angin masuk. Apa yang saya tidak bisa lanjut. Mahal terus kan? Mahal terus kan? Ini saya bisa bersaksi, Dia bisa memisahkan yang tidak bisa jadi bisa. Saya bisa menolak takut dan jangan meminimais, mengecilkan tentang sesama manusia. Cerita Naaman sembuh dari kustanya itu dimulai dengan anak kecil, perempuan budak itu yang berani ngomong kepada nyonyanya, nyonya, bapak itu kalau mau pergi sama dia, di sana ada Nabi Tuhan, di sana aja, siapa tahu bisa sembuh. Dan ada anak kecil itu, tidak disebut namanya, Naaman sembuh. Ada amin. Jangan mengecilkan yang kecil, yang terbatas. Tuhan bisa pakai. 5 roti 2 ikan. Mujizat 5.000 orang lebih makan kenyang, sisa 12 keranjang. Yang tidak disebut nama. Kudus melihat itu melihat kebenaran firman Tuhan. Semua kita tanpa kecuali, apapun keterbatasan dan kekurangan kita, pokoknya jalan dengan Dia. Perkara besar mesti terjadi. Itu kalau ingin berharga di hadapan Tuhan, saudara, kalau ingin lebih berharga ya dekat-dekat dengan orang yang diberkati Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan juga. Coca-Cola pinggir jalan berapa? 10.000. 10.000 ya? 10.000 mungkin.
sudah di Hilton, sudah di bintang 5, bisa 30.000, bisa 40.000. Padahal sama, Coca-Colanya sama, rasanya sama, kalengnya sama, pabriknya sama. Cuma dengan siapa dia dekat-dekat? Dekatnya dengan hotel Hilton yang berbintang 5, bisa 50.000. Biasa kan? Kalau tidak bisa dekat dengan orangnya, dengan kaset-kasetnya, dengan tobat-tobatnya, dengan pelajarannya, supaya hidup kita makin naik. Kopinya Bung Karno tadi didiskusikan sama Pak Eki, harganya 10 juta. Kopinya Bung Karno dulu dilelang itu 10 juta. Padahal mungkin harganya tidak banyak. Ya, begitulah. Itu saudara sekalian, kita pokoknya berharga di mata. Yang kedua jelas manusia itu berguna. Yang lain itu gini, malaikat datang, Cornelius, doamu sudah didengar, persembahanmu sudah diingat. Itu dua dicatat ya, teman-teman. Yang dicatat oleh malaikat-malaikat Tuhan itu, doamu sudah didengar dan persembahanmu sudah diingat. Dua-dua itu. Kadang-kadang Tuhan aja duduknya persis dekat dengan peti persembahan. Itu ya, sehingga orang memasukkan 2 peser, dia tahu itu. Sekarang utuslah orang pergi sana itu, yang namanya Petrus, panggil. Saya kadang-kadang gitu, malaikat sudah datang, buat cerita sendiri soal Injil pada mereka, kenapa? Gak usah panggil Petrus, kenapa? Bisa kan? Oh dia malaikat Tuhan. Cuma Tuhan enggak. Tuhan itu pakai manusia. Tuhan itu pakai saudara dan saya. Anda dan saya itu berguna di mata Tuhan. Kenapa dia pakai saudara dan saya? Ya supaya dia ada alasan untuk memberi mahkota, untuk memberikan tempat bagi kita di sana. Karena dia adil, suruh bekerja. Dan kadang-kadang baik-baik. Kadang-kadang ya, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa selamat kecuali Anda yang mendekati. Sebab itu bagianmu. Ingatkan sekali lagi, Tuhan itu, kita ini tubuh Kristus semua harus bersaksi, berdoakan, iparmu, mertuamu, adikmu, tetanggamu, dan ada orang-orang tertentu yang Tuhan sediakan untuk Anda lain, yang orang lain nggak bisa, nggak pas. Susah kamu mengatakan amin. Itu memang dia. Panggilannya beda-beda. Paulus untuk orang yang non-Yahudi, Petrus untuk orang Yahudi, dan Tuhan itu mengangkat persis. Begitu Paulus dan timnya mau pergi ke Asia, Alkitab berkata ditegakkan, dicegah sama Roh Kudus. Jangan, bingung kan? Memberitakan Injil ke sana kok nggak boleh. Kenapa? Doa-doa lagi. Jadi kalau bingung doa-doa lagi sampai Tuhan berfirman, Tuhan kasih mimpi, Makedonia memanggil. Kalau Injil awal-awal hanya ke Asia, mungkin hanya agama lokal. Tapi gara-gara ke Eropa Selatan, Eropa Tengah, Eropa Utara, Britania Raya, revolusi industri terjadi di sana, mengikuti langsung ke seluruh dunia. Saya sendiri itu selamat percaya Tuhan Yesus itu gara-gara karena umur 15 tahun di desa saya masuk ke Tanjung, desa saya. Bang Sri Jepara, Anda nggak tahu pasti. Jepara tahu tapi Bang Sri nggak tahu. Itu ada misionari Denmark Schoenemann yang datang dari Jerman bawa Injil. Saya maju ke depan, ikut didoakan, terima Yesus. Ya, saya bersyukurlah untuk misionari. Berguna, berharga di mata
Tuhan kita ini. Ya, jadi kalau mau berada dekat-dekat dengan orang-orang, hamba-hamba Tuhan, dengan Tuhan yang hidupnya sudah berbuah dan berhasil. Itu tadi saudara dan saya berguna. Karena itu kita dipilih. Mau berguna lebih banyak untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, untuk bangsa. Itu. Semua kita berguna. Tuhan berkata kepada manusia, dikatakan itu diberikan taman Eden untuk dikelola. Itu kalau menurut saya Adam dan Hawa itu orang kendari, menurut saya taman Eden akan penuh dengan rumput, ya, penuh dengan rumput itu. Tapi Adam dan Hawa benar kendari, jadi tetap seperti itu. Kalau mau berguna dengan baik, ya memang mengerjakannya dengan hati-hati, dengan sepenuh hati dan mendetail. Saya baru sekali pergi ke hotel di Denpasar. Itu kan pada waktu itu teman-teman Jakarta sedang mengumpulkan stafnya juga. Kebetulan di hotel yang sama. Teman saya namanya pendeta D.C. Karo dari Jakarta Praise Community Church. Yang teman-temannya itu Pak Cilki Ramadhan datang. Saya pertama kali sih dengan dia pelayan hotel itu datang, stafnya yang bagian ngurusi breakfast, makan pagi datang. Pesan telur, ya, setengah matang, ya. Saya pikir sudah pesan makan atau setengah matang, itu ya mestinya sudah selesai. Tapi untuk makannya saya tidak sendiri. Masih ditanya lagi, yang 3 menit atau yang 5 menit? Menurutnya, kaget saya. Ini pelayanannya luar biasa. Itu kalau mau lebih berguna pelayanan sampai yang kecil-kecil, setia pada yang kecil. Ini gereja ini menurut saya salah satu yang saya cukup kagumi sebenarnya. 26 tahun lalu Agustus ini 50 anak muda. Hari ini sudah di atas 20.000. Pandemi, saya tanya gimana ini pandemi desamu sama kebagian misbah keluarga saya karena namanya D itu sudah tambah Pak 1.500 biji. Jadi kalau masing-masing 10 orang 15.000 aktif. Besar luar biasa. Dan mereka ini sangat-sangat mengasihi akan gereja-gereja yang lain. Dulu ratusan orang ikut seminar di GBCC itu selalu dikasih tahu, ikut seminar boleh, tapi jangan bergabung dengan gereja kamu. Kembali ke gereja masing-masing. Mulia hati. Kalau gereja-gereja kita kan yang belum punya gereja, yang belum mantap di gerejanya, yang tidak senang dengan gerejanya, datang sini aja. Itu kan lebih hari-hari gitu kan. Enggak itu.
hatimu, bagaimana hatimu meresponi, menanggapi persoalan itu. Itulah persoalan yang sesungguhnya. Persoalan dalam hidup ini sesungguhnya tidak terletak di dalam persoalan itu. Itu persoalan dia kita tidak mau kita ambil. Dia tahu. Cuma tidak di situ. Letaknya di dalam hati kita. Bagaimana kita menanggapi persoalan. Amin. Tapi tidak ada jalan. Kalau tidak ada jalan dan Tuhan arahkan kita ke situ, bekas tapak kakinya jadi jalan. Tuhan berkata, aku jalan. Pokoknya persoalan apapun juga, cari Tuhan, ketemu Tuhan, ketemu jalan, karena namanya dia jalan. Ya dan suruh Tuhan, ini kenyataan. Aku kalau mau ambil uang 50 juta, kamu sakit flu biasa ke dokter belikan. Tapi kalau aku mau berdeposit kamu, kalau orang kaya, kami satu kami cuma yang kaya, kurang kaya. Itu kami satu dan Tuhan janda ini sudah memberi lebih daripada semua yang kaya. Beli di dalam kekurangannya. Itu kan teman-teman, persembahan di dalam kekurangan itu mulia. Tidak hanya uang, persembahan waktu, persembahan tenaga, dan
Tuhan